Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dari kelas C24E, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 24040755213. Di sini saya akan menjelaskan kaidah bahasa Indonesia dan pembentukan kalimat. Kaidah bahasa Indonesia: tata penulisan, ejaan, dan pembentukan kalimat. A. Tata penulisan ejaan. 1. Definisi ejaan. Ejaan adalah aturan atau sistem yang mengatur cara penulisan kata-kata dalam bahasa agar seragam dan konsisten. Dalam bahasa Indonesia, ejaan yang berlaku saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disebut PUEBI, yang merupakan revisi dari ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. 2. Penggunaan huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Nama orang, nama tempat, nama institusi, dan istilah khusus. Contoh: Jakarta, Universitas Indonesia. Huruf miring digunakan untuk judul buku, nama karya seni, dan istilah asing. Contoh: Harry Potter, Tourisme. 3. Penulisan kata baku, kata yang sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku. Kata terpisah dan terikat. Kata terpisah digunakan dalam parafrase tertentu. Contoh: bisa saja. Sementara kata terikat digunakan dalam istilah tetap. Contoh: pembelajaran. 4. Penggunaan tanda baca. Titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contoh: dia pergi ke pasar. Koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat atau dalam daftar. Contoh: dia membeli apel, jeruk, dan pisang. Tanda tanya dan tanda seru digunakan pada akhir kalimat pernyataan dan kalimat seruan. Contoh: apa kabar? Hati-hati. B. Pembentukan kalimat. 1. Kalimat sederhana. Kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu predikat. Contoh: saya belajar. Subjek dan predikat. Setiap kalimat harus memiliki subjek atau pelaku dan predikat itu apa yang dilakukan subjek. Contoh: ayah itu subjek, membaca buku itu predikat. 2. Kalimat majemuk. Kalimat terdiri dari dua atau lebih klausa yang digabungkan. Kalimat majemuk setara. Gunakan kata penghubung seperti dan, atau, tetapi untuk menghubungkan klausa setara. Contoh: dia pergi ke pasar dan dia membeli buah. Kalimat majemuk bergantung menggunakan kata penghubung seperti karena, sehingga, jika, untuk menghubungkan klausa yang bergantung pada klausa lainnya. Contoh: dia sakit karena hujan deras. 3. Penggunaan struktur kalimat. Penempatan subjek biasanya terletak di awal kalimat, diikuti oleh predikat. Contoh: Budi itu subjek, sedang belajar itu predikat. Penempatan objek biasanya mengikuti predikat dalam kalimat. Contoh: dia membaca buku itu objek. Demikian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan
warahmatullahi wabarakatuh.